Perkenalkan, nama saya Ignatius Robert Sondag dengan NIM 12032230071 dari jurusan Informatika kelas IF 0301. Jadi ini akan mempresentasikan hasil dari analisis data daun dari keempat jenis tanaman, yaitu anggur, belimbing, jambu biji, dan jeruk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang histogramnya. Pertama, di sini ada datasetnya yang sudah diimport. Karena di sini kita masing-masing mengambil 50 sampel untuk 4 jenis tanaman, maka pie chart-nya akan terlihat seperti ini. Lalu kita bisa melakukan summary dari model dataset ini. Di sini terlihat ada nilai minimumnya, nilai kuartil pertamanya, nilai median, nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum untuk setiap kolom panjang daun, lebar daun, dan tebal daun. Di sini langsung ke histogramnya untuk panjang daun. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Di sini terlihat bahwa data dengan rata-rata daun tertinggi berada pada rentang 5-8 cm, yaitu yang berukuran sedang. Selanjutnya kita ke histogram dari lebar daun. Berikut hasil dari histogram lebar daun. Di sini terlihat bahwa rata-rata banyak daun berada di rentang 4 hingga 5 cm, yaitu juga ukuran sedang. Selanjutnya kita masuk ke histogram tebal daun. Berikut dari hasil dari tebal daun. Di sini terlihat bahwa rata-rata banyak daun paling banyak di rentang 0,2 cm, dimana kita bisa menyimpulkan bahwa dari data ini banyak daun yang tebalnya tipis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai scatter plot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Gumbalia dengan NIM 12032300095. Di sini saya akan memperlihatkan scatter plot dari data ukuran daun. Pertama, saya akan membuat scatter plot dari perbandingan antara lebar dan panjang daun. Dapat dilihat dari hasil scatter plot, terdapat sedikit pola yang menunjukkan bahwa panjang daun meningkat seiring dengan meningkatnya lebar daun. Akan tetapi, hubungan antara lebar dengan panjang daun tidak terlalu kuat sehingga dapat dikatakan lemah. Berikutnya untuk perbandingan antara lebar daun dan tebal daun. Dapat kita lihat hasil dari scatter plot dari perbandingan antara lebar daun dan tebal daun, di mana tidak terlihat ada pola yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara lebar daun dan tebal daun ini lemah atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya untuk perbandingan antara tebal daun dan panjang daun. Dapat dilihat dari hasil scatter plot perbandingan dari tebal daun dan panjang daun, terlihat bahwa sama seperti tebal daun dan lebar daun, antara tebal daun dan lebar daun tadi tidak terlihat pola yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa tebal daun dan lebar daun, panjang daun ini tidak saling mempengaruhi atau memiliki hubungan yang lemah. Baik, sekian dari saya. Berikut akan dilanjutkan penjelasan mengenai box plot. Saya Ricci dengan NIM 12032230064. Aku akan menjelaskan di bagian box plot. Pertama, box plot panjang. Box plot dapat dilihat anggur memiliki panjang daun paling pendek dengan rentang panjang sekitar 4 hingga 8 cm dengan median 6 cm. Selanjutnya,
belimbing dan jambu biji memiliki panjang daun yang hampir sama, sekitar 8 hingga 14 cm dengan median 10 cm. Terakhir, jeruk memiliki panjang daun sekitar 6 hingga 10 cm dengan median 7 cm. Selanjutnya, bloodspot lebar daun. Anggur memiliki lebar daun tersempit dengan rentang 2 sampai 5 cm. Sedangkan belimbing memiliki lebar terbesar dengan rentang 2 hingga 8 cm. Jambu biji dan jeruk memiliki lebar daun hampir sama dengan rentang 3 sampai 6 cm. Selanjutnya, bloodspot tebal daun. Dari bloodspot ini, anggur, belimbing, dan jeruk memiliki tebalan yang hampir sama dengan rentang sekitar 0,1 sampai 1 cm dengan median sekitar 0,5 cm. Sedangkan jambu biji memiliki ketebalan daun yang lebih tipis dengan rentang 0,1 sampai 0,3 dengan median 0,2 cm. Dan ini tampilan kompilasi dari box plot panjang, lebar, dan tebal daun. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai distribusi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Adi Nugroho dari Telkom University Surabaya. Saya berasal dari bidang informatika, akan menjelaskan dalam mata kuliah statistika untuk melengkapi tugas akhir statistika ini. Di sini saya akan menjelaskan terhadap sampel dari kelompok kami, yaitu daun, yaitu korelasinya, dan juga distribusi serta scatter plotnya dari daun-daun ini, deskripsi daunnya. Kita bisa lihat di sini bahwa korelasi ataupun heat map-nya dari panjang daun dengan lebar daun yang berwarna biru sedikit pudar, berarti itu maksudnya dia berada di kisaran 0,3. Lalu berikutnya dengan panjang daun dengan tebal daun yang korelasi heat map-nya itu di oranye kepudaran paling bawah. Berarti ini menunjukkan negatif di bawah 0, yaitu sekitar 0,2. Lalu juga berikutnya adalah lebar daun dengan tebal daun. Di sini sangat pudar sekali, yang berarti ini kisaran hampir mendekati 0. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa warnanya sedikit keorenan. Jadi sekitar 0,00 berapa gitu. Dan berikutnya di sini adalah distribusinya serta kumpulan korelasi dan juga scatter plotnya. Di sini menunjukkan distribusi panjang daun ini lebih ke arah kemiringan positif. Lalu dengan untuk lebar daun sendiri juga sama, kemiringan positif. Dan tebal daunnya juga kemiringan positif. Rentannya juga mulai dari 0,2 yang paling tinggi sampai 0,7. Untuk korelasinya tadi juga sama dengan yang sebelumnya, 0,3 panjang daun dengan lebar daun, minus 0,2 lebar daun dengan panjang daun dengan tebal daun, lalu minus 0,04 lebar daun dengan tebal daun. Dan di sini scatter plotnya menunjukkan bahwa area yang berada di dalam lingkaran itu adalah area yang rentang bahwa
panjang daun dengan lebar daun itu di kisaran frekuensinya sebesar 5 ya, sebesar 5. Dengan ya pastinya cara bacanya gimana? Dengan titik-titik ini kita asumsikan bahwa S ini adalah panjangnya dan Y ini adalah tebalnya. Tapi dengan kayak seperti 2, 4, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita representasikan sebagai frekuensinya. Lalu yang di bawahnya selebihnya seperti itu, bahwa di dalam lingkaran ini kita bisa lihat kisarannya mulai dari mungkin 3 di frekuensi 6 sampai frekuensi ke 11 memiliki panjang yang di dalam lingkaran ini, panjang daun serta tebal daun. Begitu juga dengan lebar daun dan tebal daun untuk scatter plot. Mereka berada di kisaran 4 atau tidak 5 dan juga sampai kemungkinan 8 atau tidak 10. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya berterima kasih atas menyimak penjelasan tentang distribusi serta korelasi terhadap sampel daun yang kami analisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.